Welcome to Bahasa Inggris class with me, Miss Fitria. And today we have our fourth meeting, and our topic discussion today is about phrases, clauses, and sentences. What is a phrase? Apa itu frase? A phrase is a group of related words that does not include a subject and verb. Jadi frase adalah kelompok kata yang saling berkaitan yang tidak mencakup subjek dan kata kerja. If the group of related words does contain a subject and verb, it is considered as a clause. Jika sekelompok kata yang berkaitan tadi terdiri atas subjek dan kata kerja, maka disebut dengan klausa. Or we can also say that a group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. Sekelompok kata yang memiliki makna tetapi tidak lengkap disebut juga dengan frase. It is a group of related words without a subject and a verb. Jadi, sekelompok kata yang berkaitan tanpa subjek dan kata kerja. Itu disebut dengan frase. These are the examples of phrases. Berikut adalah contoh dari frase, contoh-contoh dari frase. And pay attention to the words in italics. Silakan perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Contoh untuk kalimat yang pertama, the sun rises in the east. Di situ frasenya adalah in the east. Kemudian yang kedua, Humpty Dumpty sat on a wall. Nah, frasenya adalah on a wall. She wore a hat with blue trimming. Frasenya adalah with blue trimming. The accident on the bridge was not serious. Di situ frasenya adalah on the bridge. And then the girl with red hair is an artist. Frasenya adalah with red hair. Sasha took a long leave. Frasenya adalah a long leave. And then holding the toy, the child slept. Di situ frasenya adalah holding the toy. Jadi yang dicetak miring adalah frase. And then the next is about clause. What is a clause? Apa itu klausa? According to traditional definition, a clause can be defined as a grammatical unit at a level between a phrase and a sentence. Jadi secara tradisional bisa didefinisikan bahwa klausa itu adalah unit gramatikal pada tingkatan antara frase dan kalimat. In other words, a group of words that contains a subject and a predicate. Dengan kata lain, yaitu sekelompok kata yang terdiri atas sebuah subjek dan predikat. A clause is a part of a sentence, a string of words which expresses a proposition, and it typically consists of at least a subject and a verb, and is joined to the rest of the sentence by a conjunction. Jadi klausa ini adalah bagian dari kalimat, kata yang mengekspresikan tujuan dan terdiri atas minimal sebuah subjek dan kata kerja, dan digabungkan menjadi kalimat dengan menggunakan conjunction. It is not a complete sentence on its own. Jadi tidak berupa kalimat secara lengkap dan tidak berdiri sendiri. Itu adalah namanya adalah clause atau clause. A clause may be either a sentence or an independent clause, or a sentence-like construction within another sentence, or a dependent or subordinate clause. Jadi klausa ini bisa berupa klausa yang bisa berdiri sendiri atau independent clause, ataupun a dependent or subordinate clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. For example, first is John sings, John bernyanyi. And then the second is yesterday we played basketball, kemarin kami bermain basketball. And then consider the following sentence. Coba perhatikan kalimat berikut. Mary liked Nora when she was a kid. And then the string Mary liked Nora could be a complete sentence on its own. The additional string when she was a kid could not be a complete sentence on its own. It is a clause. A clause is therefore a sentence like a construction contained within a sentence. Jadi untuk kalimat Mary liked Nora when she was a kid, itu terdiri dari dua klausa. Mary liked Nora itu bisa berdiri sendiri dan menjadi kalimat. Sementara when she was a kid itu tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Itulah yang disebut dengan klausa.
The construction when she was a kid is sentence-like in the sense that we can analyze it in terms of the major sentence elements like the subject, verb, and etc. It has its own subject she and it has a verb was. Jadi untuk klausa when she was a kid, kita bisa melihat bahwa di situ ada subjek she dan ada kata kerja was. In addition to these major sentence elements, it has the subordinating conjunction when. Di situ juga ada subordinating conjunction yaitu when, which tell us that the clause is a subordinate clause, yang mana memberitahu kita bahwa klausa tersebut adalah subordinate clause. Subordinating conjunction also called subordinators are conjunction that join an independent clause. Jadi subordinating ini adalah konjungsi yang menggabungkan merupakan conjunction yang menggabungkan atau dan dalam bahasa Inggris subordinating conjunction ini bisa kita lihat di sini ada after, although, as well as after, although, as soon as far as, before, as long as order that, since, so that, then, though, because, until, whenever, in order that, where, whereas, wherever, and while, until, while. Coordinating conjunction is a word used to connect compound parts of a sentence. Jadi coordinating conjunction ini adalah kata yang digunakan untuk menggabungkan bagian dari kalimat. The most common conjunction ada and, but, nor, for, or, so, and, yet, dan biasanya kita menyingkatnya dengan fun boys untuk mempermudahkan untuk menghafalkan. Coordinating conjunctions are used to connect independent clauses in compound sentences. Jadi coordinating conjunction ini digunakan untuk menggabungkan independent clause pada kalimat compound. Types of clauses. First is main clause or independent clause. Main clause has a subject and a predicate and can stand alone as a sentence. Jadi kalau main clause ini memiliki subjek dan predikat dan bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Main clauses can be connected by a comma and a conjunction. Jadi kalau main clause ini bisa digabungkan dengan menggunakan tanda koma atau conjunction atau titik koma atau conjunctive adverb. The conjunctive adverb is followed by a comma. Sementara kalau kita menggunakan conjunctive adverb, nanti akan diikuti oleh sebuah tanda koma. In the following examples, its main clause is in black. The connecting elements are in red type. Jadi berikut adalah contoh-contoh yang mana main clause-nya itu dalam tulisan berwarna hitam, sementara elemen penghubungnya menggunakan tanda merah. Contohnya ada many people live in cities but others build houses in the suburbs. Koma and coordinating conjunction. Di situ ada tanda koma dan ada coordinating conjunction but. Kemudian yang kedua adalah most people travel to their jobs, semicolon, others work at home. Di situ ada semicolon yang menghubungkan. Kemudian yang ketiga, companies relocate the suburbs, semicolon, therefore, more people live the city, semicolon, and conjunctive adverb. Subordinate clause or dependent clause is a group of words that has a subject and a predicate but does not express a complete thought and cannot stand alone as a sentence. Jadi subordinate or dependent clause ini adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dan predikat tetapi tidak mengekspresikan pemikiran yang lengkap dan tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. A subordinate clause is always combined with a main clause in a sentence. Jadi subordinate clause ini selalu digabungkan dengan main clause pada sebuah kalimat. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. For example, first, in each complex sentence that follows, the subordinate clause is in red type. Jadi contoh dalam complex sentence ini, subordinate clause-nya itu dicetak dalam
tulisan warna merah. For example, Maria, who moved here from Montana, is very popular. Since Maria moved to Springfield, she has made many new friends. Everyone says that Maria is friendly. Jadi untuk yang dicetak merah itu adalah subordinate clause, yang mana tidak bisa berdiri sendiri menjadi kalimat jika tidak digabungkan dengan main clause. Sentence and its types. A sentence is a group of words that has a subject and a predicate and expresses a complete thought. Jadi kalimat adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dan predikat dan mengekspresikan pemikiran secara utuh. Sentences are divided into 4 kinds on the basis of the purpose they serve. Dan dibagi menjadi 4, yaitu deklaratif, imperatif, interrogatif, and exclamatory. On the other hand, sentences are divided into 4 types on the basis of its structure. Sementara berdasarkan strukturnya, kalimat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Okay, the first is simple sentence. Simple sentence has one complete subject and one complete predicate. Jadi simple sentence ini memiliki sebuah subjek dan predikat yang lengkap. The complete subject names whom or what the sentence is about. Jadi kalau complete subject ini memberitahu kita tentang siapa atau apa yang ada dalam kalimat tersebut. Kemudian untuk yang complete predicate memberitahu kita tentang apa yang subjek kerjakan atau miliki. And sometimes the complete predicate tells what the subject is or like. Dan kadangkala juga memberitahu kita tentang subjek ini seperti apa. And the complete subject or the complete predicate or both may be compound. These are the examples of simple sentences. Anda bisa perhatikan sendiri mulai dari yang complete subject sama complete predicate untuk masing-masing kalimat. Jadi untuk kalimat pertama ada people travel, subjeknya adalah people, kemudian predikatnya adalah travel. Kemudian neither automobiles nor airplanes sebagai subjek are completely safe sebagai predikat. And then travelers sebagai subjek, meet new people and see new sights sebagai predikat. And then trains and buses sebagai subjek, carry passengers and transport goods sebagai predikat. And the second is compound sentence. Yang kedua adalah compound sentence. A compound sentence contains 2 or more simple sentences. Jadi compound sentence ini terdiri dari 2 atau lebih simple sentence. Each simple sentence is called a main clause. Untuk masing-masing simple sentence ini disebut dengan main clause. A main clause has a subject and a predicate and can stand alone as a sentence. Jadi main clause ini memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat yang bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Main clauses can be connected by a comma and a conjunction, by a semicolon or by a semicolon and a conjunctive adverb. The conjunctive adverb is followed by a comma. Jadi bisa diikuti oleh tanda-tanda baca yang sudah disebutkan tadi ya. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, many people live in cities, but others build houses in the suburbs, and coordinating conjunction. Kemudian yang kedua ada most people travel to their jobs, others work at home. Kemudian yang ketiga ada companies relocate to the suburbs, therefore more people leave the city. Ada semicolon sama conjunctive adverb, dan itu adalah contoh-contoh dari compound sentences. Kemudian selanjutnya adalah complex sentence. A main clause has a subject and a predicate and can stand alone as a sentence. Jadi kalau main clause ini memiliki subjek dan predikat yang bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Some sentences have a main clause and a subordinate clause. Sementara beberapa kalimat memiliki
sebuah main clause dan subordinate clause. A complex sentence has one main clause and one or more subordinate clauses. Jadi complex sentence ini memiliki sebuah main clause dan satu atau lebih dari subordinate clauses. A subordinate or dependent clause is a group of words that has a subject and a predicate but does not express a complete thought and cannot stand alone as a sentence. A subordinate clause is always combined with the main clause in a sentence. Jadi kalau subordinate clause ini dia tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat dan dia harus digabungkan dengan main clause untuk menjadi sebuah kalimat. Contohnya adalah yang pertama, everyone says that Maria is friendly. When I'm chased, I run. After I came home, I made dinner. Di situ ada dependent clause after I came home, kemudian independent clause-nya I made dinner. Kemudian we visited the museum before it closed. Dependent clause-nya adalah before it closed, kemudian independent clause-nya adalah we visited the museum. Jadi dependent clause di sini dia tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa menjadi kalimat jika tidak digabungkan dengan main clause yang lain yaitu independent clause-nya. Jadi kalau misalkan independent clause ini dia bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Yang selanjutnya adalah compound complex sentence. Yang sebelumnya kita telah membahas compound sentence dan complex sentence, dan kali ini kita akan bahas tentang compound complex sentence, yaitu gabungan antara compound dan complex sentence. Compound complex sentence has two or more main clauses and one or more subordinate clauses. Jadi dalam compound complex sentence ini memiliki dua atau lebih main clause dan satu atau lebih subordinate clauses. Contohnya adalah when I'm chased, I run and I jump. Di situ ada satu subordinate clause yaitu when I'm chased. Kemudian ada dua main clause yaitu I run sama I jump. Dan digabungkan menjadi satu menjadi compound complex sentence. Kemudian contoh yang lain ada although I like to go camping, I haven't had the time to go lately and I haven't found anyone to go with. Independent clause-nya yang bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat ada I haven't had the time to go lately sama I haven't found anyone to go with. Sementara dependent clause-nya yang mana kalau tidak digabungkan dengan main clause tidak bisa berdiri sendiri adalah although I like to go camping. Jadi although I like to go camping ini dia tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat jika tidak digabungkan dengan klausa-klausa yang lain. Nah, ketiga klausa ini digabungkan menjadi satu menjadi compound complex. Kemudian contoh yang selanjutnya ada we decided that the movie was too violent, but our children who like to watch scary movies thought that we were wrong. There are three. Di sana ada clauses here. Ada we decided that the dua independent clauses. Kemudian there are two independent clauses. Ada clause-nya yaitu we decided that the movie was too violent sama the movie was too violent. Our children thought that we were wrong. Kemudian independent clause-nya ada we like to watch scary movies. Kemudian ketiga clause adalah ini who like to watch scary movies, yang mana terdiri dari dua ketiga klausa ditambah jadi naik frasa, klausa dan kalimat. Dan tugas Anda sekarang silakan buat. Kemudian tugas Anda adalah frase, silakan buat dan kalimat sentence seperti kalimat itu simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound complex sentence. Dan kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Silakan Anda tulis di buku Anda, kemudian kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Thank you, see you, bye-bye.